Ibu Kepala Puskesmas, dan Bapak Ibu penanggung jawab CKG di Puskesmas Kabupaten Kapuas. Hari ini kita mengadakan Zoom pertama kali setelah 1 triwulan ini kita belum pernah mengadakan Zoom untuk evaluasi capaian CKG kita. Jadi untuk beberapa hal yang pernah saya dengar dari teman-teman Puskesmas itu memang capaian masih rendah kemarin karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena 1 bulan puasa, kedua CKG sekolah belum bisa dilaksanakan di awal tahun, dan pembiayaan. Nanti mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan atau diceritakan dari teman-teman Puskesmas untuk capaian CKG kita triwulan 1 ini yang semestinya. Tadi teman-teman kepala Puskesmas ada yang mengikuti Zoom dari Kemenkes enggak? Bu Justina ada ya ngikutin katanya. Jadi untuk capaian CKG kita untuk Kapuas itu triwulan 1 ini masih 5,3%, yang seyogyanya itu adalah 8,4%. Eh, Tadi dari penjelasan dan paparan mereka itu mereka memakainya denominatornya adalah seluruh sasaran Pusdatin 2026, yaitu mereka makainya 438.000 jiwa, itu bukan yang 46% yang 201.000 jiwa itu. Iya, Seperti Pak. itu. Jadi kita masih kelihatan rendah, yaitu 5,3% seperti itu. Jadi harapan harapan dari eh, CKG ini pemantauannya sekarang lebih ketat sama teman-teman Bapak Ibu yang ada di Kemenkes, dan dari temuan BPKP kita kemarin terakhir. Diharapkan dalam setiap bulan itu terjadi peningkatan, dan setiap triwulan itu target sasaran itu sesuai target yang ingin kita capai, seperti itu Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan teman-teman PJ. Jadi mungkin di sini nanti eh, mungkin ada arahan dulu dari Bapak Sekretaris Dinas tentang CKG ini. Mungkin silakan Pak Sekdis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang kalau dilihat dari apa, ini kan kita punya ini ya, punya temuan dari BPKP khusus untuk yang CKG. Jadi memang untuk yang pertama kali itu kita diharapkan untuk bisa memaksimalkan pencapaian target CKG, ya. Nah, kemudian kami di Dinas Kesehatan ini diharapkan untuk bisa berkoordinasi dengan puskesmas, ya, untuk menyusun peta mitra dan rencana pelaksanaan CKG. Ya. Nah, jadi memang eh, karena kalau kita lihat tadi di contoh yang di rapat CKG yang di Zoom tadi ya, jadi memang macam-macam cara ya yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten itu untuk memenuhi CKG ini. Jadi contohkan misalnya kalau memang dia banyak perusahaan ya. Nah, sekarang ini kan kita juga sebenarnya kalau di Kapuas cukup lumayan ya. Kalau kita lihat misalnya kayak perusahaan-perusahaan batu bara, itu kan rata-rata mereka punya sekitar ratusan pegawai ya. Kemudian perusahaan besar sawit itu juga rata-rata punya ribuan pegawai ya. Nah, jadi memang ini bisa menjadi mitra ya untuk mempercepat ya untuk pencapaian target. Nah, memang mungkin Bu Ikma yang perlu kita siapkan juga itu adalah apa? Walaupun tadi kalau tidak salah itu rata-rata harian tadi berapa yang tampilkan itu ya? 29 ya dok? 50 apa 30 Eh, per hari yang secara iya, nasional.
Secara nasional Ya. 30. 50 targetnya ya, tapi sekarang katanya baru sekitar 30 ya. 80 tadi saya lupa saya. Nah, kalau bisa sih Bu Kima untuk masing-masing pusmas ini dihitungkan apa target hariannya ya. Jadi tergambar apa oleh pusmas ini untuk masing-masing pusmas ini seharinya itu minimal dia harus berapa memeriksa eh, masyarakat di lingkungan kerjanya ya. Nah, kemudian kita juga yang diminta oleh BPKP ini evaluasi ya atas efektivitas sarana dan media sosialisasi yang telah dilakukan. Nah, jadi memang kalau kita untuk media sosial itu mungkin hanya efektif untuk di kota ya. Nah, mungkin untuk yang di desa ini perlu dipikirkan kira-kira bentuk seperti apa yang perlu kita upayakan ya. Nah, jadi memang kalau eh, kerja ini betul-betul harus kolaborasi dari semua tim kerja yang ada. Contohnya untuk SDMK misalnya, itu membantu data terkait ketersediaan petugas kita yang ada di desa. Ya. Nah, ini kan juga menjadi apa? eh, menjadi ukuran juga bagi kita tentang ketercapaian kita ke masyarakat yang ada di desa. Nah, cuma memang lagi-lagi kan tadi disampaikan oleh kementerian ya, sekarang ini kami tidak cuma eh, melihat sudah dikerjakan atau belum PKG-nya atau CKG-nya, tapi juga kualitas. Nah ini artinya paket pemeriksaan yang dilakukan di eh, PKG ini atau di CKG ini pun juga menjadi penilaian. Ya artinya kalau paketnya tidak lengkap, nah berarti ini juga menjadi apa nih bahan evaluasi untuk kita. Nah, ini juga menjadi kendala juga bagi kita ya, karena kan kita ini daerahnya tersebar sangat luas ya, dan jaraknya pun juga cukup jauh. Nah, mudah-mudahan dengan makin majunya apa pembangunan jalan ya, masalah-masalah keterjangkauan ini bisa kita atasi. Ya, kita bersyukur sebenarnya kalau untuk sampai ke Sungai Pinang sampai sekarang ini sudah terjangkau dengan darat ya. Nah, cuma mungkin nanti dari Sungai Pinang ke atasnya yang perlu kita pikirkan. Nah, di beberapa kecamatan juga seperti kayak di Kapuas Tengah ya, di Pujon itu kebuhutnya itu juga perlu usaha ya, karena kemarin contohnya ada banjir ya, kemudian medannya pun juga luar biasa. Nah, ini perlu kita pikirkan juga ke depan. Nah, kemudian eh, kita harapkan evaluasi mingguan ini mungkin nanti bisa diatur kali Bu, Bu Hikmah ya, seperti contoh di kementerian itu, bagaimana di setiap rapat bulanan yang nantinya akan kita laksanakan ini ada seperti sebelum-sebelumnya ya, lesson learn ya, atau apa dari puskesmas yang sudah angkanya tercapai menceritakan atau sharing ya. Nah, mungkin dibagi dalam satu, ini kan kita masih punya sekarang bulan 4 ya, ya sampai kita masih punya sekitar 7 bulan lagi untuk bisa 7 atau 8 bulan ya dengan sekarang ini eh, untuk dibagi-bagi dalam 8 bulan itu siapa saja nanti bisa presentasi karena kita ada punya 26 puskesmas ya. Nah, mungkin dalam satu kali pertemuan itu bisa sekitar apa 3-4 puskesmas mungkin yang menyajikan gitu. Itu kalaupun tidak, mungkin nanti bisa dibagi nanti dalam apa kerja sama-sama Pak Teo itu kita dengan rapat bulanan ya untuk evaluasi program yang lain. Tapi memang kalau bisa eh, ini masih direncanakan sama Pak Teo ya. Nanti untuk evaluasi rutin kita bulanan itu direncanakan nanti pakai
kegiatan yang di dinasnya pakai work from home hari Jumat, ya. Walaupun kami di Salon 3 ini tetap di kantor ya, tapi direncanakan di work from home. Nah, jadi nanti direncanakan tiap hari Jumat itu akan bisa evaluasi. Mungkin itu aja dulu Bu Hikmah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan izin share ya untuk melihat capaian dari Puskesmas. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Masih Oke, loading, Ibu. kelihatan Bu, kelihatan Oh Ibu. iya, oke. Kok hilang? Di tempat Bapak Ibu masih ada nggak? Tempat saya hilang. Tampilannya masih di folder download, Ibu. Bentar lah. Kenapa ini? Bentar aku ulang. Aku stop dulu. Sudah? Sudah muncul PPT-nya Bu. Ya, sudah. Belum? Ya, Ya, sudah Kelihatan. tampil. Oh sudah ya, Ibu. sudah ada. Heeh. Jadi ini kita kayak tahun kemarin ya ini untuk evaluasi per 28 Februari apa tanggal berapa tadi ya lupa saya 31 28 Februari 2026. Kok Februari ya? Yang Bu Hikmah share tadi lebih baru rasanya tadi Bu Hikmah. Yang Yang tadi di lebih share di baru. grup. Bentar ya. Oh iya. Nah, ini untuk Puskesmas Lupak itu pas enggak, Bu Evi? Penduduknya 24.934. Bu Evi, yang dari Lupak ada? Nggih, pas sudah, Bu. Oh iya, berarti gini. Untuk Lupak itu 24.000, 46%-nya 11.470. Nah, kemarin itu rekapannya kita terakhir ngambil yang 28 Februari ya. Mohon maaf ini karena ada kesalahan teknis. Jadi untuk 28 Februari itu kita di Lupak itu sudah melaksanakan CKG itu sebanyak 1.735 dengan jumlah 6,96%. Untuk Tamban Catur sudah melaksanakan CKG-nya 917 atau 11,60%. Tamban Baru, Tamban Baru ini masih 238 orang sebesar 2,07%. Anjir Serapat itu dengan jumlah penduduknya 31.273, sasaran 46%-nya 14.386, sudah melaksanakan CKG-nya 3.467
atau sebesar 11,09%. Untuk Selat sudah melaksanakan CKG 1.012 orang atau sebesar 8,63%. Untuk Puskesmas Melati. Nah, Puskesmas Melati ini adalah sasarannya yang paling besar di seluruh 26 puskesmas. Itu ada 43.408 orang atau 46%-nya itu 19.968. CKG-nya 452 orang atau 1,04%. Untuk Puskesmas Pulau Telo sudah melaksanakan CKG-nya 718 orang atau 5,22%. Puskesmas Panamas melaksanakan CKG-nya 204 orang atau 3,03%. Terusan Tengah melaksanakan CKG-nya 149 orang atau 0,94%. Pulau Kupang melaksanakan CKG-nya 981 atau 3,37%. Basarang melaksanakan CKG 399 1,66%. Barimba sudah melaksanakan CKG-nya 1.679 atau 9,69%. Setatas melaksanakan CKG-nya 412 atau 1,64%. Palingkau sudah melaksanakan CKG 2.758 atau 10,88%. Terus untuk Puskesmas Palangkau. Nah, Palangkau, di sini Palangkau ada nggak? Huruf apa? Halo Palangkau, PJ-nya ada? Mama. Ada? PJ-nya lagi oknam katanya Bu. PJ-nya lagi opname. Apa? Lagi Kurang jelas. oknam kan kena kena campak katanya. Oh, berarti kepala puskesmas sama PJ-nya nggak ada ini ya? Terus kepala puskesmasnya lagi menerima tamu dari surveilan Dinas Kesehatan. Oh, alah, iya kah? Oke. Nah, untuk Palangkau ini dari Januari eh, sampai masih satu orang, yaitu 0,01%. Dadahub melaksanakan CKG-nya 24 orang, 0,38%. Talekung Punai sudah melaksanakan CKG 979 orang atau 11,36%. Mandomai sudah melaksanakan CKG 595 atau 2,43%. Mantangai sudah melaksanakan CKG-nya 181 orang atau 0,90%. Danau Rawa sudah melaksanakan CKG 300 orang atau 2,54%. Lamunti sudah melaksanakan CKG-nya 20 orang atau 0,13%. Timpah sudah melaksanakan CKG 307 orang atau 2,42%. Berarti ini nih bukan per 28 Februari, Bapak Ibu salah ketik ini. Per 31 Maret anunya datanya ini. Salah ketik ini. Karena sama saya lihat di dashboardnya. Terus Pujon sudah melaksanakan, saya lihat sama nggak Pujon? Mana Pujon? Nah, sama 2.664. Berarti ini data ini per 31 Maret 2026 bukan 28. Mohon maaf salah ketik ya. Jadi Pujon sudah melaksanakan 2.664 atau sebesar 14,03%. Jangkang melaksanakan CKG dari Januari sampai Maret 237 orang atau 2,95%. Saya hanya melaksanakan CKG-nya sudah 1.684 atau 16,79%. Dan saya Pinang sudah melaksanakan CKG 816
atau 11,48%. Nah, tadi totalnya adalah kita ke pos 5,23% kalau secara keseluruhan. Nah, jadi mungkin di sini yang perlu eh, kami sampaikan dari Dinas Kesehatan, sekarang CKG ini benar-benar sangat digaung-gaungkan dan sangat diperhatikan eh, peningkatannya itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan seperti itu. Harapan dari Kemenkes itu kita nanti mempunyai target per hari, per bulan, atau per triwulan untuk mencapai target tersebut. Nah, seperti itu. Di sini mungkin dari Palangkau yang masih melaksanakan cuman 1 orang dari Januari sampai 31 Maret seperti itu. Mungkin ada kendala apa dari teman-teman seperti itu. Mungkin boleh diceritakan seperti itu. Boleh kita mulai dari Lupak dulu Bu Evi, silahkan Bu Evi. Izin buka bit paling kau. Ya, Lupak Ya. atau siapa? Saya paling kau buka bit ada yang mau Oh, paling kok. Ya, disampaikan dulu. silahkan Ibu. Ya. Mhm. Baik, Heeh. terima kasih Bu Kabit Pak Sekdis. Mungkin yang pertama ya, yang harus kita perhatikan. Kalau melihat evaluasi kita di Desember, di mana pada saat itu Pak Jayat menyampaikan evaluasi di Kemenkes bahwa CKG itu eh, harap memperhatikan kualitas sampai katanya sampai pemeriksaan urin dan macam-macam yang seharusnya itu dilaksanakan di puskesmas sepertinya menjadi perhatian Kemenkes juga. Dan itu juga tadi disinggung sama Pak Sekdis, artinya mungkin perlu disamakan persepsi dulu antara Dinas Kesehatan dengan pelaksana teknis puskesmas. Sekarang yang kita kejar, apakah jumlah mencapai target sesuai dengan target yang disampaikan kementerian atau kualitas? Yang pertama yang perlu diketahui, kalau berdasarkan kualitas yang harus diperhatikan, berarti kita harus menunggu sasaran atau menyuruh sasaran datang ke fasilitas kesehatan supaya lebih lengkap pemeriksaan. Tapi kalau hanya target kuantitas saja, berarti dengan pernyataan tadi bahwa setiap minggu atau setiap bulan harus dicapai sekian, ini berarti puskesmas harus mencari ke lapangan, dipaksa mencari ke lapangan, memeriksa seadanya saja dengan kualitas yang tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kita tahu pemeriksaan di lapangan itu sangat terbatas. Nah, mungkin ini perlu kami masukkan dari dinas, persamakan dulu persepsinya. Mana yang mau kita kejar? Apakah kuantitas saja atau kualitas? Kalau kualitas bagaimanapun, target yang ditargetkan itu tentunya tidak bisa dicapai hanya oleh petugas kesehatan karena perlu kerjasama masyarakat untuk datang ke puskesmas supaya kualitas itu bisa setidaknya membaik. Artinya semua bisa diperiksa sesuai dengan sarana prasarana yang ada di puskesmas. Saya pikir hal ini perlu menjadi masukan bagi kami supaya kami yang kerja di lapangan saat diperiksa BPK nanti bisa juga menjawab. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Cahaya. Ya, tadi kan gini, salah satu contoh yang ditampilkan pada paparan Kemenkes tadi adalah dari Puskesmas Pangkep. Nah, dari Puskesmas Pangkep itu sendiri, mereka itu juga melakukan berbagai macam inovasi untuk mencapai sasaran. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan luar gedung. Nah, salah satunya itu tadi memakai paket cepat. Itu yang mereka laksanakan. Jadi yang di dalam apa namanya asik itu ada bulis enggak ya di sini ya? Di dalam asik itu kan ada yang penting kelengkapan dalam pengisian. Kan di situ ada PJCKG enggak di sini kan ada kan. Dalam kelengkapan misalnya dalam melakukan paket cepat itu yang penting kelengkapan dalam pengisian itu
lengkap gitu. Misalnya dalam pemeriksaan cepat itu kan jenis pemeriksaannya misalnya merokok, tingkat aktivitasnya ada screeningnya lengkap, terus pemeriksaan TTV-nya ada, terus pemeriksaan gula darahnya diisi juga. Nah, sesuai dengan yang paket cepat itu otomatis sudah terinput lengkap, itu sudah masuk dengan eh, kualitas juga Bu Bu Cahaya. Berarti dengan pemeriksaan sederhana itu sudah dianggap kualitasnya sudah bagus. Artinya kalau kami temukan hipertensi di lapangan tidak di EKG, saya pikir itu sudah dianggap kualitas juga ya. Misalkan ada hipertensi kan sudah berapa kali pada saat pertemuan CKG, pertemuan Zoom CKG Kemenkes dengan provinsi, bahwa misalkan ada ditemukan di lapangan ada yang hipertensi, itu nanti pasien itu akan dirujuk ke puskesmas, seperti itu Bu Cahaya. Nah, itu dia permasalahannya. Justru masalahnya kami punya hipertensi 1250 sekian. Ini dari 1200 ini 1% pun tidak mau datang ke puskesmas untuk di EKG, Bu. Itu masalahnya kami di lapangan. Contohnya itu ya. Lain lagi dengan DM. DM kami ada 265 sama. Kalau disuruh ke puskesmas tuh paling susah. Itu Bu. Jadi kalau memang sistem yang cepat tadi itu ya pakai cepat itu artinya seadanya itu bisa dianggap sudah berkualitas, saya pikir target itu bisa kami capai karena kami akan kejar di lapangan. Saya pikir itu informasinya. Kalau yang saya tanyakan sama konsultasikan sama Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, yang penting kita sudah melaksanakan paket cepat itu sesuai dengan item-item yang ada di situ sudah termasuk kualitas. Kualitasnya sudah termasuk di situ. Seperti itu. Yang saya tangkap dari penjelasan mereka. Kayak gitu sih. Mungkin ada masukan nggak dari Pak Sekdis? Silakan Pak. Kalau untuk teknis kayak gitu saya masih belum terlalu ini Bu ya. Cuma memang apa nih kalau kita lihat tadi dari presentasi yang di Zoom, jadi memang tetap Bu yang dicari pertama itu adalah masalah kualitas ya. Jadi nanti setelah kualitas itu baru nanti ditingkatkan ke pertama itu adalah kuantitas ya. Setelah itu baru ditingkatkan ke kualitas karena memang seperti saya sampaikan tadi memang sangat tidak mungkin ya bagi kita yang jaraknya cukup jauh ya di Kapuas ini untuk bisa memenuhi aspek kualitas ya. Jadi memang untuk sementara ini kalau dalam apa hemat saya ya lihat kondisi yang ada di kita ini ya pertama kali itu kita cari kuantitas dulu, setelah itu kita tingkatkan dengan kualitas. Jadi mungkin ini ibaratnya itu sambil jalan ya, sambil jalan itu artinya sekarang ini kan sudah mulai ya kalau kita lihat di dashboardnya ASIK itu. Jadi mereka sekarang sudah mulai mencari memang idealnya sih kata mereka kalau apa ya cuma memang ini juga saya nggak terlalu hafal nih dengan PTM contohnya. Cuma sederhananya kan memang misalnya pertama kali ketemu orang dengan hipertensi. Nah cuma memang tata laksana yang sekarang ini kan tentu diharapkan dari kementerian itu setiap kita menemukan orang yang memang diindikasikan untuk diterapi segera diterapi. Nah cuma kan memang kalau dari segi program tidak semudah itu ya. Contohnya misalnya kayak orang hipertensi pertama kali ketemu ya tentu kan tidak langsung diterapi karena ada tahapan-tahapannya ya kalau kita lihat. Tapi memang saya udah lama juga nggak baca klinis ya. Tapi contoh sederhana misalnya kayak hipertensi itu kan kalau baru pertama kali ditemukan ya harus dimotivasi dulu ya perubahan perilaku gitu ya perubahan gaya hidup gitu. Setelah itu tidak apa nih tidak mempan, diperiksa lagi, ya masih juga, ya baru diterapi. Jadi memang tidak juga bisa langsung segera ya untuk apa nih diterapi. Nah, cuma memang ini nanti jadi ukuran, ya, jadi ukuran nanti dalam apa evaluasi daripada PKG ini. Nah, cuma kalau dalam hemat saya, kalau untuk sekarang ini mungkin Bu Nurcahaya, jadi memang kita tetap saja dulu mengejar kuantitas ya, karena kan kita ini kalau kita lihat tadi evaluasi mereka itu waktu ditanya ya pernya kita itu kan per seluruh penduduk ya.
Iya. Jadi kita masih dinilai itu masih kurang. Nah, jadi memang tetap saja kita mengejar dulu kuantitas, nah sambil kita memperbaiki kualitas, ya. Mungkin Baik itu Pak, dulu terima Bu Kema. kasih. Mm-mm. Saya pikir terima kasih banyak. Berarti kami kejar dulu kuantitasnya, kualitasnya menyusul sesuai dengan jalannya dan kelengkapan sarana prasarana. Nah, di Ya, samping itu betul. satu lagi pesan kami dari Puskesmas, Pak. Artinya kita punya data ya, kita punya data CKG tahun lalu. Contohnya kami punya yang namanya hipertensi 1150 sekian. Nah, artinya setelah ditemukan ini kan harus diedukasi dan harus diberi obat setiap bulan, setiap hari, tidak terputus seharusnya. Nah, tetapi obat yang kami dapat tidak sesuai dengan jumlah hipertensi yang ada. Tolong jalan keluarnya dari Dinas Kesehatan seperti apa? Karena obat sangat terbatas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cahaya. Nanti akan kami masukkan rekomendasinya ke bagian SDK ya, ada Pak Martono, khususnya farmasi, untuk distribusi obat-obat hipertensi. Ya, mungkin ada masukan dari Pak Jaya tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Jayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin sedikit menambahkan. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Kapus Palingkau ya, eh, Bu Kabit, izin Pak Sekretaris. Eh, di tahun kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan eh, ya dalam tanda kutip ya kita mengutamakan dulu tadi kuantitasnya ya. Nah kemarin sudah saya sampaikan sih sebenarnya di akhir tahun kalau nggak salah eh, pada saat kita evaluasi program itu kita akan dipertanyakan misalkan kita di penemuan hipertensi bilang Bu Dokter Cahaya tadi ada 1.000 sekian, tapi pada saat pemeriksaan-pemeriksaan lainnya kita masih sangat rendah. Misalkan profil lipidnya masih rendah, jantungnya masih rendah. Jadi ini akan dipertanyakan. Jadi eh, memang dengan kondisi kita, memang kita belum bisa maksimal sih untuk mengejar kualitas. Tapi kita di dinas pun, mohon izin Pak Sekretaris dan teman-teman yang lain mungkin eh, dan kami juga kita bersama-sama mengupayakan bagaimana supaya dengan semua stakeholder kita eh, dengan segala kemampuan kita agar eh, ini bisa agak paling tidak agak misalkan tadi ditemukan 1.000 hipertensi atau atau penyakit-penyakit lainnya TB dan sebagainya eh, agar pemeriksaan-pemeriksaan lainnya itu bisa mendekati angka tersebut gitu walaupun tidak mungkin sama gitu dengan capaian kita screening. Paling tidak apa yang kita tindak lanjut itu bisa meningkat lah gitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman-teman Puskesmas eh, Palingkau tadi bahwa selama ini kita sudah 1 tahun kita eh, sudah melaksanakan mengejar kuantitas ya. Bagaimana di tahun ini mudah-mudahan kami dari sisi program berharap secara kualitas pun kita bisa kita kejar sama-sama. Dan tentunya memang sangat tidak mudah, tapi mudah-mudahan dengan kerjasama semua bidang, mudah-mudahan ini bisa kita kejar lah gitu, walaupun tidak maksimal. Itu saja mungkin sekedar saling mengingatkan bahwa ya jangan sampai kita mohon maaf nih kita misalkan tetap di kuantitas saja bergelut tapi nanti kita tidak tidak maksimal untuk mengejar secara kualitas. Nah, jadi tapi ini perlu kerjasama semua semua bidang sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jayat. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Kabit, Pak Sekretaris. Mohon izin juga untuk eh, masukan ya buat kita semua, karena memang untuk seperti kita ketahui bersama bahwa prasyarat untuk box salur itu kan kita sudah memasuki tahap box salur kedua. Menjadi indikator utama itulah capaian PKG, laporan MPDM, dan capaian TB. Nah, ini mungkin juga perlu sebagai pengingat buat kita semua, yang seperti kata Bu Kapus Palingkau tadi, yang kita mungkin akan menghadapi permasalahan kalau
terkait dengan capaian-capaian ini tidak memenuhi target ataupun on the track seperti yang diharapkan oleh Kemenkes. Saya lupa berapa persen gitu untuk capaian kita. Nah, kita tidak mungkin mengejar karena pusat juga akan melihat ketika capaian itu kita kebut itu juga akan kelihatan apa namanya kelihatan simsalabim gitu. Nah, ini yang nggak perlu strategi juga buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman Puskesmas, jangan sampai terkait prasyarat ini nanti terlupakan sehingga kita akan tertunda di box salur tahap 2. Nah, mungkin ini perencanaan yang selama ini yang lebih tahu ya bahwa prasyarat box salur tahap 2 ini juga salah satu indikator ini yang harus kita perhatikan bersama. Nah, terkait tindak lanjut dan sebagainya memang tidak mudah karena beberapa hal juga perlu diketahui bahwa kita juga terkait dengan BMHP. BMHP ini juga ketergantungan dari pemerintah, dari Kemenkes, bahwa sampai sekarang juga belum banyak sekali BMHP yang tersedia sehingga kualitas lain. Dan itu juga menurut saya tidak masalah karena kita punya hak sanggah. Nah, kenapa capaian kita kualitasnya tidak tercapai? Karena memang terkait sarana prasarana pendukung dan BMHP yang ketersediaan dan anggaran juga. Nah, karena selama ini kita juga tidak tahu apakah BMHP ini juga disupport pusat atau memang harus menjadi kewenangan daerah. Nah, ini juga di perencanaan seperti apa. Karena PKG itu dia semua aspek ya. Nah, karena selama ini mungkin yang menjadi support terbesar kita untuk capaian adalah CKG anak sekolah. Kita kemarin juga direview oleh Kemenkes terkait dengan CKG anak sekolah. Karena beberapa yang memang tidak melaksanakan dengan alasan ketersediaan waktu dan anggaran. Nah, memang harapan pusat itu bahwa kita tetap melaksanakan CKG anak sekolah yang bukan untuk penjaringan ya, bukan untuk yang anak baru masuk. Misalnya anak apa namanya tahun ajaran baru ya, mungkin anak yang kelas 7 dan kelas 10 mungkin dilewatkan dulu, tapi kelas-kelas yang lain tetap dilaksanakan. Sehingga kita ada progres target yang mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Sekretaris, punya target-target yang memang teman-teman jangan sampai lengah lah. Takutnya nanti ketika hal ini mempengaruhi secara kabupaten, karena untuk PKG ini bukan per Puskesmas capaiannya, tapi per kabupaten. Nah, kalau semuanya ada yang mencapai dan tidak mencapai, akan berimbas kepada pencairan box salur. Nah, ini juga yang perlu diingat. Sama seperti juga kalau kami di Kesga kan selalu mengingatkan bahwa untuk laporan MPDN tolong diperhatikan sebelum tanggal 5 itu semua sudah absensi. Ada tidak ada kasus segera di TL karena itu juga mempengaruhi harus 100%. Kalau terlambat kita akan kena notis. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami di program. Nah, 2 poin yang ini juga capaian TB dan capaian PKG itu kan tidak bisa apa namanya dikesampingkan karena itu lebih berat. Kalau MPDN kan dia hanya absensi. Kalau ada kasus dilaporkan, tidak ada kasus tidak dilaporkan. Nah itu. Kalaupun ada notis dari luar ketika kasus kematian itu menjadi wilayah kerja Kabupaten Kapuas, ya segera ditindak di TL. Nah itu lebih ringan kalau kami hanya absensi. Tetapi yang capaian PKG ini kan berkaitan dengan kinerja kita semua. Lintas program capaian-capaian ini. Nah kalau ini terlalu kita nanti lengah, lalu kita kebut di beberapa bulan, pusat akan memperhatikan itu. Otomatis ketika kita kebut, laporannya itu sudah tahu orang bahwa kualitasnya tidak baik. Nah gitu. Pasti kualitasnya udah secara statistik akan terbaca bahwa kualitasnya tidak baik. Tapi kalau kita cicil per bulan sudah terdata, terlapor, otomatis orang akan pikir bahwa kita mengerjakan itu sesuai dengan apa namanya kualitas. Nah, ini yang perlu kita strategi-strategi seperti ini juga perlu pertimbangan Bapak Ibu juga. Jangan sampai kita kelihatan SKS sistem kebut semalam ketika source mendekati box salur nanti harus sekian persen kita harus terpenuhi. Ternyata kita tidak memenuhi dan kita mati-matian mengejarnya. Itu juga sama saja otomatis kualitasnya tidak akan orang membaca. Hanya sekadar kita memasukin data. Nah ini juga hal-hal seperti ini yang memang menjadi berat dan perlu juga perhatian Bapak Ibu bagaimana solusi dan tindak lanjutnya. Nah, mungkin bisa dibicarakan Bu Kabid dan Pak Sekretaris karena poin 2 inilah yang menjadi salah satu kriteria terberat bagi kita karena dia berdampak terhadap BMHP, pembiayaan, ketenagaan dan sebagainya sehingga target yang 46% dari total jumlah penduduk, karena untuk tahun ini kan 46% dari total jumlah penduduk, bayangkan penduduk kita 400.000, itu ya berarti 200.000 kita harus kerjakan atau hampir 250.000 orang. Dan itu juga kita seperti apa kita mengejarnya dengan waktu yang sudah lewat triwulan pertama, dengan cuma capaiannya tidak sampai sekian ribu. Nah ini juga menjadi beban untuk kita semua.
Nah, pagi kita perlu seperti bilang Pak Sekretaris tadi, saya setuju, teman-teman jangan lengah, strateginya harus dijalankan agar nanti semua tidak apa namanya, tidak bingung sendiri gitu. Karena satu puskesmas yang tidak tercapai berdampak total untuk semua puskesmas yang lain atau untuk kabupaten. Demikian Bu Kabit, terima kasih. Ya, terima kasih. Suara saya masih terdengar nggak? Masih Bu agak kecil. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih Ya, ya? kedengaran aja, Bu. Oh iya. Iya, tadi sudah disampaikan juga kita memang buah si malakama. Kalau kita memang mau mengejar kualitas, tentu memang itu diharapkan sama Kemenkes dan teman-teman dari dinas provinsi maupun kabupaten juga agar bisa mencapai kualitas yang baik. Tapi untuk saat ini, untuk evaluasi kali ini adalah kita membicarakan tentang ketertinggalan kita seperti itu. Eh, ada yang bisa menghitung nggak kalau kita capaian 46% dalam 1 tahun berarti setiap bulannya berapa yang perlu kita kejar? Tio, minta tolong hitungkan Tio. Izin buka bit, bisa Oh, sebentar. iya, Izin, Bu. silakan. Dik, dari siapa? Martono, SDK, Oh, Bu. Pak Martono. Oke, silakan Pak Martono. Ya, nanti kalau kalau saya ada kesibukan lain gitu. Jadi informasi Mm-mm. terkait obat-obatan ya, terutama untuk obat-obat hipertensi gitu. Oh iya. Kita Heeh. tahun ini sudah berkontrak, sudah 2 kontrak gitu untuk pengadaan obat-obatan ini dan kita menunggu kedatangan obat-obat tersebut gitu ya. Diperkirakan mungkin di April ini akan datang. Untuk obat hipertensi seperti furosemid, amlodipin, nah itu sudah kita belikan gitu ya, cuma belum datang. Nah, perlu juga sebagai informasi rekan-rekan sekalian ya, untuk tahun ini pengadaan obat-obatan kita hanya bersumber dari dak non fisik ya, dari dak non fisik. Dari DAO tidak ada ya, karena terkena efisiensi ya. Jadi ya, apa harapan kita satu-satunya yaitu dari dak non fisik dan jumlahnya juga terbatas juga begitu. Nah, ini sedikit informasi ya untuk rekan-rekan sekalian untuk ketersediaan obat-obatan begitu ya. Nanti akan saya informasikan kembali untuk mungkin ada stok yang masih tersisa di 2025 gitu ya. Ini Kepala GFK masih belum angkat telepon saya gitu ya untuk ketersediaan stok sisa 2025. Sementara itu, Bu Kabit dan rekan-rekan Kepala Puskesmas sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Bu Hikmah, Kadit. saya tanggapi sebentar Bu Ya, Hikmah. ya. Ini Pak Martono, jadi ini pelajaran juga untuk kita. Jadi mungkin untuk sebagaimana diingatkan oleh Pak Kadis sebelumnya, untuk pengadaan itu memang sebisa mungkin kita eh, ibaratnya apa? Bisa nggak diusahakan misalnya di Desember tahun sebelumnya itu kita sudah rencana umum pengadaan RUP-nya itu sudah masuk di Desember ya sehingga nanti pengadaannya itu sudah bisa mulai dilakukan di Januari ya bahkan kalau kita bisa lebih awal mungkin lebih baik ya. Nah kemudian yang kedua Pak karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kalau ada hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti ini, nah mohon disiapkan anggaran atau usulan anggarannya nanti untuk di ABT ya. Ya walaupun ada tidak ada uangnya nanti, yang jelas kita sudah mengusulkan ya masalah nanti itu diasisi atau tidak oleh oleh eh, pihak kepala daerah ya ini mungkin nanti jadi apa nih bukan bolanya bukan di kita ya tapi kita sudah sampaikan kami perlu sekian untuk pelayanan. Ya, walaupun mungkin ini terlambat ya tapi paling tidak apa
ada usaha dari kita untuk pengadaan. Nah, mungkin ini pelajaran juga untuk tahun depan ya. Artinya ketika kita tahu bahwa ini adalah apa program prioritas nasional, nah berarti semua sumber daya yang kita miliki itu memang apa mesti kita alokasikan nanti untuk ini ya. Berarti yang biasa dapat 1 miliar ini nggak dapat Pak Martono ya? Iya, tidak ada, Pak. Nah itu kan sebenarnya keputusan itu kan adanya di tangan kita ya, karena kita yang pegang uang ya. Iya, Jadi ada misalnya atau kita tidak, kita ini kan kita anggarkan tapi dicoret. ya Iya. artinya apa? Eh, adanya tidak yang kita mengalokasikan itu memang semuanya itu kembali lagi ke kita ya, kita yang membagi uang ya. Ini pelajaran besar juga untuk kita. Terima kasih. Kembalikan ke Bu Hikmah. Oke, terima kasih dok. Ya, mungkin itu tadi penjelasannya sudah disampaikan sama Pak Martono terkait obat-obatan. Mudah-mudahan nanti untuk masalah-masalah ini bisa segera kita selesaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Zayat, sama Bu Maya juga eh, keterkaitan capaian dengan box salur dan lain sebagainya. Jadi kalau yang sudah saya bicarakan sama teman-teman Dinas Provinsi Kalimantan Tengah itu, yang tidak berkualitas itu misalkan kebanyakan karena saking mengejar target, lalu kita cuman mengisi atau meminta nick orang itu langsung kita ke aplikasi ASIK tanpa melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan tadi contohnya paket cepat, paket tepat dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah, tanda-tanda vital, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, terus lingkar perut, melakukan screening sampai kita melakukan pemeriksaan lab sederhana misalkan kayak gula darah itu sudah salah satu bentuk kualitas yang sudah kita berikan kepada masyarakat seperti itu. Walaupun sebenarnya adalah kalau untuk eh, paket lengkapnya itu sebenarnya masyarakat itu melakukan pemeriksaan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan sampai ke pemeriksaan lebih lanjut seperti itu sebenarnya harapan dari makanya di apa dibagi-bagi paket itu kemarin karena adanya kendala dari teman-teman puskesmas banyak sekali puskesmas di seluruh Indonesia ini targetnya nggak tercapai karena alasannya tadi masyarakatnya tidak mau datang ke puskesmas. Lalulah Kemenkes itu membagi 3 paket itu agar kita bisa melakukan inovasi itu. Itu penjelasan yang saya dapatkan dari teman-teman Kemenkes maupun di Provinsi Kalimantan Tengah seperti itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dari teman-teman, dari misalkan kayak eh Peraturan pemerintah, peraturan presiden, tolong kalau ke bawah lagi sampai perpu. dari Dadahub mungkin ada 24 orang, mungkin ada kendalanya apa seperti itu bisa dijelaskan Izin Bu Kabit, atau ya silakan. ya, mohon maaf nih, apa sekedar menambahkan saja mungkin eh, seperti yang disampaikan Bu Maya tadi benar juga ya kalau kita mau mempertimbangkan untuk box salur kalau tahun ini memang masih jadi syarat itu memang agak riskan juga sih kalau kita eh, dengan angka yang masih seperti ini. Mungkin eh, perlu yang dibilang tadi untuk strategi-strategi yang mungkin bisa kita kejar, yang bisa kita kejar sekarang apa saja kira-kira gitu. Memang kalau kami dari program sih menginginkan seperti tadi secara kualitas dari si program, tapi kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya mungkin ya eh, mudah-mudahan nanti eh, setelah kita temukan deteksi dini ada penyakit, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lebih lengkap. Itu saja Bu Kabit menambahkan mungkin bisa kita inventarisir kira-kira eh, mana lagi nih yang bisa kita kita tingkatkan untuk meningkatkan capaian kita.
Kira-kira teman-teman puskesmas mungkin sudah lebih hafal, lebih paham untuk strategi ini. Terima kasih Bu Kabit. Iya, terima kasih Pak Jayat. Ya, itu tadi salah satu pertemuan kita kali ini adalah evaluasi capaian CKG triwulan 1. Nah, seperti itu. Walaupun memang sebenarnya apa yang dikatakan Bu Maya itu benar. Jangan sampai kita melakukan CKG itu di triwulan 1 2 itu angkanya rendah, tapi nanti di triwulan 3 4 langsung drastis naik. Nah, disitulah ketahuan bahwa kita mengerjakan CKG ini tidak berkualitas. Nah, seperti itu. Tadi jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita melaksanakan CKG ini nanti sesuai dengan apa namanya target yang kita bikin dari teman-teman puskesmas, misalnya menargetkan dalam triwulan 1 ini berapa persen, seperti itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di tempat teman-teman masing-masing, puskesmasnya masing-masing, seperti itu. Nah, makanya di sini saya mau menanyakan kepada salah satunya adalah Puskesmas Dadahub, mungkin ya Lamunti, dalam 3 bulan itu masih melaksanakan masih 20-an orang kayak gitu. Apakah ada kendala? Misalkan juga dari Puskesmas Melati kayak gitu ya, 452 orang. Apakah ada kendala-kendala itu boleh disampaikan di sini biar kita eh, bisa mencarikan solusinya bersama-sama. Silakan Dadahub ada? Ada, Bu. Ya, silakan Kak. Jadi begini, di Dedahub ini kan sebenarnya kendala itu karena masyarakatnya rata-rata kan banyak yang bekerja di perusahaan. Jadi kalau kami sosialisasi untuk pemeriksaan CKG di puskesmas, warga itu sering bilang begini, kalau kami libur 1 hari di perusahaan, kami kan gajinya dipotong 100.000 lebih. Nah, sedangkan CKG kan mereka takut kalau ada penyakit, terus harus dilanjutkan kan. Nah, takutnya karena sekarang kan BPJS banyak yang sudah tidak diaktifkan. Jadi itu salah satu kendala. Kendala yang kedua mungkin dari cek pemeriksaan kita kan pengadaannya untuk bantuan belum ada. Jadi kami beli sendiri. Sedangkan anggaran kita kan mungkin semua tahu saat ini ada pemotongan, ada pemangkasan. Jadi untuk kami rawat inap mungkin kami lebih mengutamakan bagian untuk pasien. Ibarat karena apa yang diperlukan di rawat inap kan lebih kami pikirkan daripada itu dulu gitu. Nah, jadi untuk triwulan pertama ini kami kayaknya memang jalan seadanya dulu. Tapi mungkin setelah ini untuk sekolah akan dikerjakan, untuk yang lain mungkin yang kelapangan bisa dikerjakan, tapi untuk mengajak masyarakat ke puskesmas itu yang mungkin kami agak susah. Mungkin itu informasinya. Saya terima kasih Kepala Puskesmas Dadahub. Mungkin yang Buan Pian beli itu apa contohnya Kak? Kayak cek gula darah, cek kolesterol, apa kan untuk sementara kami masih belum. Nah, itu tuh kan mengatur anggaran kami segala beli obat, beli oksigen dirawat inap, beli cek itu kan ibaratnya sebulan sudah dianggarkan berapa harus membagi karena kan anggaran BUD-nya sedikit untuk puskesmas tidak terlalu banyak, jadi untuk bagian yang agak banyak untuk melaksanakan CKG untuk orang banyak itu masih belum mampu. Oh, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, halo. Ya, terus boleh disampaikan oleh Kepala Puskesmas Lamunti, silakan. Kepala Puskesmas Lamunti, silakan. Terima kasih Bu Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kendala PKM Lamonti mungkin hampir sama dengan beberapa puskesmas yang lain juga. Kalau untuk kegiatan di lapangan kami sudah melakukan juga Bu. Cuman untuk inputan masih rendah karena ada beberapa tenaga yang apa namanya gitu. Ya. Sorry, ini ke mood. Hal Ya, halo, maaf Pak. Oh ya. Gini.
Terima kasih. Kalau untuk Puskesmas Lamunti, untuk data kami sudah ada dan sudah dari bulan Januari juga melakukan kegiatan lapangan. Cuman untuk penginputannya, Bu, masih terkendala karena ada beberapa tenaga yang sudah kami masukkan di tim untuk penginputan itu kemarin. Ada beberapa yang merangkap dengan kegiatan yang lain. Jadi mungkin itu agak menghambat. Kemudian untuk tambahan dari CKG sekolah kami juga belum melaksanakan. Mungkin dilaksanakan di bulan April ini nanti, Bu. Harapannya agar bisa meningkatkan capaian CKG untuk Puskesmas Lamunti juga. Mungkin itu beberapa kendala. Kemudian juga untuk eh, kalau untuk yang di kunjungan ke Puskesmas, itu betul seperti apa yang disampaikan Bu Cahaya tadi. Banyak warga ini setelah dilakukan pada saat posyandu PTM, kadang-kadang mereka itu kalau untuk pemeriksaan yang lebih, kami anjurkan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, mereka berbagai macam alasan karena jauh kondisi, kemudian tidak ada yang mengantar. Nah, seperti itu mungkin beberapa kendala yang kami hadapi juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Puskesmas Dadahub sama Lamunti bisa bisa maju pelan tapi Siap. pasti ya. Hmm. Iya, Bu. Iya, sesuai dengan kualitas pemeriksaan yang ada gitu. Misalkan dengan memakai paket cepat atau paket lengkap, paket tepat seperti itu. Ya, boleh dari Puskesmas Kota silakan Tio, silakan. Karena sasarannya paling besar adalah Puskesmas Melati nih. Silakan Pak Tio. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, kami izin menyampaikan perihal capaian CKG Puskesmas Melati. Memang Puskesmas Melati sampai dengan sekarang kami insya Allah banyak sudah melakukan CKG terkhusus untuk yang di luar gedung. Kami cukup banyak. Memang dari sekian pelaksanaan CKG yang sudah kami lakukan, kenyataan pahitnya kadang misalnya nih Bu ya, sasaran ada 150 orang. Nah, kenyataan pahitnya terkadang yang berminat untuk memeriksakan diri dalam kegiatan tersebut beberapa kali ada yang memang angkanya di bawah 50% dari total sasaran yang tentunya harusnya sesuai ekspektasi begitu Bu ya. Dan juga untuk pemeriksaan, lagi-lagi untuk pemeriksaan CKG di dalam gedung juga tentunya menjadi kendala yang berarti juga bagi kami, terkhusus di Puskesmas Melati, karena ya memang yang pertama minat masyarakat juga itu harus diakui bahwa minat masyarakat untuk memeriksakan diri perihal kesehatannya, apalagi yang mungkin yang produktif atau masih yang sehat begitu ya. Nah itu kami pastikan memang minatnya kurang begitu. Dan memang kami akui perihal pelaporan kami di platform CKG ini memang kami akui memang belum optimal, dan tentunya untuk pelaksanaan CKG sekolah juga kami karena kembali lagi keterbatasan anggaran, kami akan melakukan nanti pada saat tahun ajaran baru, karena dari 47 sasaran sekolah yang harus tentunya seluruh program kebagian pelaksanaan di situ, tentunya kami harus betul-betul merencanakan anggaran yang sudah direncanakan sesuai sasaran begitu, agar tentunya mencakup semua capaian yang harus dicapai, baik CKG maupun program-program terintegrasi yang lain. Mungkin itu Ibu Kabit penjelasan dari kami. Insya Allah ke depan kami akan kejar, kami akan upayakan sesuai target yang sudah ditentukan. Insya Allah. Mungkin itu Ibu Kabit penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Tio.
Mungkin di sini ada dari teman-teman Dinas Kesehatan ya, khususnya untuk Binwas TPCB-nya masing-masing. Minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa melakukan monitoring, evaluasi terhadap Binwasnya, khususnya untuk capaian CKG ini. Karena memang CKG ini sekarang itu memang sangat luar biasa sekali diperhatikan. Seperti itu. Jadi minta tolong kepada teman-teman Binwas TPCB-nya masing-masing. Nah, terus di sini juga apa namanya yang menjadi permasalahan yang pernah di eh, informasikan dari Kemenkes itu juga kita boleh melakukan CKG sekolah itu di awal tahun atau di bulan walaupun belum masuk di bulan sekolah apa kata Pak Tio tadi boleh kita melakukan duluan tapi tergantung dari puskesmasnya masing-masing dalam melakukan strategi dan perencanaan khususnya dalam perencanaan keuangannya anggarannya masing-masing seperti itu. Khususnya juga untuk CKG yang memang CKG sekolah yang sasarannya sangat banyak. Salah satunya adalah di Puskesmas Melati ya. Total untuk CKG sekolah di Puskesmas Melati sangat banyak ya Pak Tio ya. Banyak, Bu. Nah, banyak sekali kan. Ada berapa sekolah tadi rasanya? Dengan Ada totalnya 47 sasaran, nah 47 sekolah. 47 sekolah ya seperti itu. Jadi mungkin harapan mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu Kabit yang lain atau Bapak Ibu Katim kepada teman-teman atau ada masukan juga dari Bapak Ibu Kepala Puskesmas Izin Bu dari Kabit, ya ya silahkan maaf nih banyak kebetulan kami silahkan Pak. tadi dari Bu Yu dari Dadaup ya, Dadaup Bu dari Dadaup untuk BMHP, Iya. eh, BMHP gula darah khususnya untuk tahun Mm. 2026 tadi memang ini memang belum 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 eh, datang dropping dari pusat. Cuman kami beberapa waktu yang lalu sudah mengingatkan teman-teman puskesmas apabila yang kekurangan eh, stik gula darah bisa segera dimintakan ke Dinas Kesehatan. Pada saat stok kemarin masih ada. Eh, Sekarang sisa sedikit sih. Ada beberapa puskesmas kemarin yang menanggapi Palingkau, Tamban, Catur, Melati, dan beberapa puskesmas yang lain. Sisa stok kemarin kita sudah distribusikan. Dan kami berharap mudah-mudahan untuk puskesmas yang tidak meminta kemarin harapannya stok di puskesmas masih banyak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin kawan-kawan puskesmas yang lain kalau memang ternyata stok masih di puskesmasnya masih banyak dan diperkirakan itu akan belum bisa dipakai dihabiskan, mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman puskesmas lain yang memerlukan gitu. Bisa sementara eh, dialihkan dulu mungkin prosedurnya teman-teman GFK yang lebih paham karena untuk BMHP CKG ini sekarang sudah memakai SMILE ya pencatatan pelaporannya. Itu saja sekedar tambahan Bu Kabit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jayat. Eh, informasinya sudah disampaikan kepada teman-teman Puskesmas. Iya, jadi kita kita sepakat Bapak Ibu Kepala Puskesmas untuk sementara ini kita akan melakukan evaluasi CKG dalam satu bulannya sebanyak 2 kali. Apakah Bapak Ibu setuju? Halo, Kepala Puskesmas? Setuju. 1 kali aja Setuju, kamu. Bu. Ya. Setuju ya. Jadi untuk sementara untuk kita melakukan monitoring dan evaluasi ini untuk sementara di bulan April, Mei, Juni ini kita akan melakukan Zoom CKG ini sebanyak 2 kali dalam satu bulan seperti itu. Nanti kalau hasil apa namanya angkanya sudah bagus, sudah apa gitu kita melaksanakan 1 kali dalam satu bulan untuk melakukan pengawasan. Seperti itu.
Ada masukan lagi nggak dari teman-teman Puskesmas mungkin? Terusan ada terusan? Terusan berarti nggak ada ya? Oke. eh Bapak Sekdis, apakah kita lanjut atau sudah sekian saja, Pak? Dicukupkan aja dulu Bu. Jadi tapi mungkin untuk teman-teman yang di puskesmas ya karena memang apa medannya kan beda-beda. Ada yang kategori kota, ada kategori apa pedesaan ya. Nah, mungkin nanti bisa lah sharing-sharing apa seperti yang tadi dilakukan di kementerian itu ya. Hal-hal ya seperti kayak tadi Dadahub di perusahaan itu mungkin Bu Hikmah kita bisa fasilitasi Mm-mm. Bu. Artinya apa? Kalau dulu saya ingat ya misalnya kalau ada edaran resmi dari pemerintah gitu bahwa perusahaan itu juga diharapkan bisa memastikan seluruh karyawannya itu mendapatkan PKG atau CKG. Nah, mungkin ini bisa kita coba Bu Hikmah, kita fasilitasi koordinasi sama Pak Teguh yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah, bagaimana kita bisa mengupayakan itu sehingga nanti ini bisa membantu eh, daerah-daerah trans ya seperti Dadahub, kemudian paling apa Telkom Punai, Palangkau, Lamunti serta Mantenai. Mantangai ya. Iya. Nah, dan juga rasanya Mandomai ya yang kena juga di apa nih. Dan mungkin teman-teman yang di hulu mungkin juga sekarang sudah cukup banyak ya seperti kayak di Sungai Hanyu atau di daerah-daerah hulu itu kan juga mereka pada punya rata-rata punya PBS tuh perusahaan besar sawit ya. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi nanti mungkin dengan kita mendekati pihak perusahaannya atau ada advokasi dari pemerintah daerah mungkin nanti justru perusahaan yang mungkin akan mengundang petugas untuk datang ke perusahaan gitu untuk melakukan PKG. Ya, mungkin ini kita perlu fasilitasi. Mungkin itu dulu Bu Hikmah. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Yang mungkin juga salah satu strategi kita yang perlu kita kuatkan kembali adalah eh, menggandeng teman-teman dari lintas sektor, khususnya untuk dari kecamatan maupun kelurahan maupun desa seperti itu ya. Mungkin kiranya dari teman-teman apa dukungan penuh dari Bapak Camat, Bapak Lurah atau Bapak Kades untuk suarakan tentang PKG ini mungkin masyarakat bisa lebih paham lagi tentang PKG, CKG ini dan mereka paham dan akan datang ke puskesmas seperti itu. Bisa kita evaluasi kembali bersama. Saya tutup dulu. Sebelum kita eh, sudahi Zoom ini, boleh kita foto bersama dulu. Pertama, foto bersama aja kita bukanya. Boleh dibuka apa namanya kameranya masing-masing. Minta tolong Bapak Sekdis. Saya nggak bisa untuk foto bersama dulu untuk dokumentasi. Soalnya dokumentasi kita Zoom sama seluruh kepala puskesmas ini akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh yang belum buka kamera, boleh dibuka dulu. Bapak Sekdis, kemana Bapak Sekdis yuk? Pak Sekdis, atau Pak Sunu kah? Pak Sunu bisa kah foto Pak? Ada bisa Bu, Bisa lah, ada bisa Bu, ada bisa. hitung Pak. Buka Yastina. Izin Bu, saya bantu Bu. Oh ya Pak ya Tio, Pak silakan Tio. Eka Eka. Biar belum Ya, Bu.
Ya, foto kita. Yuk, Justina. So- Siapa yang bantu? Rame-rame aja kah? Ya, Barengan. hitung. Hitung. Oke, slide satu. Satu, dua, tiga. Slide Oke. dua. Satu, dua, tiga. Bu Nuranisa masih belum kelihatan, Bu. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Nopi, kamu kenapa kayak itu fotonya? Udah kah? Pak Sekdis belum difoto tuh. Ada Pak Oh, Sekdis? iya Pak, sorry Ya. Pak. Yang ketiga, slide-nya. Udah keluar semua fotonya ya. Satu, dua, tiga. Sorry, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, lengkap sudah. Silakan Bu, Oke. saya kembalikan ke Oke, Ibu. terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya sudah gabung di Zoom ini. Mohon izin Bapak Sekdis, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Katim, seluruh kepala puskesmas dan PJ CKG di Kabupaten Kapuas. Mohon maaf dan selalu semangat untuk bisa mencapai baik secara kualitas maupun kuantitas. Izin Bu Itu saja Kabit. yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Izin Bu Kabit. wabarakatuh. Salam Barigas. Waalaikumsalam. Dari Siap. selalu. Oh, tutup ya. Hujan. Bu Kabit, izin sebentar menyampaikan info. Ya, Halo, silakan. Halo? Ya, silakan. untuk rekan-rekan sekalian, untuk obat-obat hipertensi ya, kita masih punya stok di ini di gudang farmasi. Jadi silakan diamprah ya. Amlodipin dan captopril itu tersedia. Stok kita aman untuk obat hipertensi. Siap, Berikut kalau dari gitu. demikian ini ya, info dari gudang farmasi rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin nanti Pak Martono kalau karena berapa sudah keluar mungkin nanti disurati aja. Oke, terima kasih untuk semua. Saya tutup ya. Sama-sama. Terima kasih, Dok.